Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang panjang pendek. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على من بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وله ila yaumiddin wa ba'd. Hadratul muhtaramin yang kami hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Pengajian Ukhuwah Al-Islamiyah, Ketua Masjid Hidayatul Karamah, dan juga Sahibul Bait, saudara kita, guru kita Ustadz Haji Muhammad Thahir, dan juga kepada guru kita, guru tetap kita Al-Mukarram Kiai Haji Ustaz Ja'far. Semoga Allah Subhanahu wa taala memeliharanya dalam kesehatan, panjang umur dan keberkahan, dan kita selalu dan senantiasa bisa nastafid, mengambil istifadah, mengambil manfaat dari ilmu-ilmu dan keberkahan yang beliau ajarkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, para hujat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, perkenalkan, nama saya Yudin Rahmat bin almarhum Haji Thoyib Abdullah. Jadi kalau bapak-bapak mungkin pernah lihat ada salah satu jamaah Mushola Baitur Rahim yang umurnya sudah hampir 90 dan sudah meninggal, Pak Haji Thoyib. Nah, saya ini anaknya. Ya. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri bahwa di Masjid Hidayatul Karamah ini saya bersama Ustadz Thahir Haji Sukirman di ruang lingkup RW 010. Kitalah yang memprakarsai berdirinya masjid ini. Namun karena adanya kesibukan saya yang lebih mendahului bagian daripada amanah dan tanggung jawab, sehingga saya amat kesulitan untuk bisa bersilaturahim di dalam Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah ini karena waktunya. Tapi qadarullah, karena niat untuk menyambungkan silaturahim almarhum orang tua saya, yaitu Bapak Haji Thoyib Abdullah, untuk bisa menghubungi seluruh kerabatnya, nasabnya, dan juga aktivitas-aktivitasnya, maka insya Allah saya mengazamkan untuk mengambil bagian, insya Allah terus melanjutkan untuk bisa silaturahim dengan jamaah sekalian, insya Allah. Dan kemudian yang kedua, atas nama penasehat dari Masjid Hidayatul Karamah, saya ingin mengucapkan yang sebesar-besarnya rasa terima kasih kepada para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, yang pada kesempatan kali ini di Masjid Hidayatul Karamah bisa hadir bersama-sama di penghujung bulan Sya'ban. Dan memang ini menjadi momentum, alhamdulillah, dengan izin Allah saya bisa bertemu kepada para jamaah sekalian, dan juga kebetulan juga diberikan kesempatan untuk sambil menunggu Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Habibi LC, dalam perjalanan saya bisa menyampaikan satu patah kata. Oleh karenanya, sekali lagi saya ingin mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita berdoa kepada Allah, setiap pertemuan kita di dalam Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah ini jam'ana jam'an marhumah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kumpulnya kita adalah kumpul yang dirahmati oleh Allah.
wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan pisahnya kita adalah pisahnya orang-orang yang mendapatkan ampunan dan permaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga ikatan kita di dunia ini Allah jaga, bukan saja di dalam majelis ta'lim ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali bersama Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Al-Mukarram Bapak Haji Ustaz Muhammad Thohir nitip pesan saat sambil nunggu Kiai Haji Ahmad Habibi, gitu kasih tausiah sedikit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sekedar memberi ruanglah agar kita bisa mengambil waktu kosong. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban ini dinamakan Sya'ban karena litasya'ubihim wa tafarruqihim fi talabil miyah. Dahulu orang-orang Arab Quraisy itu ketika dia menjelang datang bulan Ramadan, di mana Ramadan itu diambil dari kata rahmat karena di bulan itu cuaca terik itu amat sangat begitu panas. Dan kalau kata dasarnya sudah ditambah alif nun, namanya sighah mubalaghah, yang artinya terik, panas matahari yang amat membakar. Jadi Quran asal katanya qiraah. Kalau ditambah alif nun jadi Al-Quran, artinya bacaan yang sempurna. Juga rahmat panas, tapi kalau sudah ditambah alif nun artinya panas yang sempurna. Nah, kebiasaan orang-orang Arab Quraisy dulu, mereka mempersiapkan diri menghadapi Ramadan dengan berkelompok-kelompok dan bersuku-suku serta berpisah untuk mengumpulkan air persediaan untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, kebiasaan ini diubah oleh Rasulullah SAW dengan datangnya Islam, adalah kiranya agar di bulan Sya'ban itu kita mempersiapkan diri, latihan beramal soleh untuk menghadapi bulan di mana di bulan Ramadan itu kita memperbanyak amal soleh. Oleh karenanya insya Allah yang di bulan Sya'ban ini sudah mulai meningkatkan puasanya dari yang wajib menjadi ditambah dengan sunnah atau nafilah, yang kemudian juga rajin saum sunnah di luar daripada saum-saum yang mungkin biasa dilakukan Senin Kemis, Ayyamul Bid gitu ya. Dan kemudian juga menambah qiyamul lail, menambah qiraahnya. Maka insya Allah kayak orang mau tanding, orang mau tinju intinya mah cuman paling sejam 2 jam gitu. Tapi biasanya latihannya lebih lama, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan. Nah, insya Allah kita semua yang sudah terbiasa dengan majelis, sudah terbiasa dengan ajaran-ajaran para guru dan kiai-kiai kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang insya Allah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Ramadan itu sepanjang kita diberikan umur oleh Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Dan kalau itu kita temui tiap tahun, maka itu otomatis akan menjadi sebuah rutinitas. Rutinitas ini karena berasal dari Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya kita mengkaji juga tentang di mana, kapan dan bagaimana perintah saum ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Perintah saum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Sya'ban ini ada 3 ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan perintahnya di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah perintah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Kemudian yang kedua adalah perintah sholawat, di mana tidak ada perintah
yang datang dari Allah kecuali Allah menjalankan perintahnya itu memberikan contoh kecuali perintah salawat. Dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru merintahin kita. Jadi Allah memerintahkan salat, enggak salat. Allah memerintahkan saum, enggak saum. Allah merintahin zakat, enggak zakat. Tapi ketika berbicara salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memulainya dengan zatnya sendiri, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka bersalawat kepada Rasulullah SAW ini perkara yang amat sangat agung, dan alhamdulillah kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk membiasakan salawat sebagai bukti mahabbah kita pada Rasulullah SAW. Dan kemudian baru yang terakhir, tepat pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban turun perintah yang namanya saum. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, belum datang sudah. Oleh karenanya singkatnya bahwa perintah saum dengan makna imsakun nafs, mencegah atau mengontrol jiwa, anil akli wasyurbi wal muftirat, dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Ini tentu kalau puasanya dilarang makan dan minum, harusnya imsakul jasad, mencegah jasad. Tapi kok kenapa jiwa? Nah ini yang penting. Jiwa ini sebetulnya adalah raja. Jasad kita ini amanah. Ruh kita, energi kita, nyawa kita juga amanah. Nyawa, raga itu amanah, yang kontrol ini jiwa. Nah puasa ini melatih kita supaya jasad kita ini diatur jiwanya agar dilandasi oleh keimanan, sehingga lahir yang namanya ketakwaan. Nah kalau keimanan dan ketakwaan ini dimiliki oleh setiap jiwa, maka insya Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-96, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard." Jikalau penduduk negeri, kampungnya, negerinya, negaranya, bangsanya, pemimpinnya, para penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Berkah itu bukan berkat yang kita bawa nih ya. Biasanya ustadz yang paling banyak berkat, berat diangkat ya. Tapi barokah ini maknanya ziyadatul khair, meningkatnya kebaikan. Itu Allah turunkan dari langit dan bumi. Akan tetapi kebanyakan kita mendustakan ayat Allah, melupakan sunnah Rasulullah SAW, maka Allah banyak timpakan azab. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang ingin saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bahwa seakan-akan Allah ingin bilang kepada Rasulullah dan para sahabat, wahai Muhammad, wahai para sahabatmu, sebelum engkau menjadi pemimpin bagi bangsa lain, sebelum agama Islam ini luas di bawah kekuasaan Islam, di mana engkau mulai pertama kali di Madinah Munawwarah, ingatlah bahwa semua itu adalah amanah. Jikalau engkau tidak mampu mencegah hawa nafsumu, niscaya apapun yang akan engkau kuasai akan menjadi pemuas hawa nafsumu. Tetapi jika engkau memahami bahwa itu semua adalah amanah, la imana liman la amanata lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Jikalau engkau memang orang yang beriman, niscaya amanah-amanah itu pasti tidak akan engkau hianati. Semoga Ramadan kita adalah Ramadannya sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat serta para tabi'in. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita adalah Ramadan yang penuh keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kiranya itu saja. Alhamdulillah gurunda kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Habibie sudah datang.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan mengisi kesempatan sambil beliau menunggu. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.